warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah aljabar relasional. Kita sudah sampai ke materi yang ke-7 di mata kuliah konsep berbasis data. Di dalam materi ini akan kita bahas tentang notasi, ya, simbol-simbol yang digunakan untuk pemrosesan data sebelum kita masuk ke query. Jadi ini merupakan bahasa konsepnya, dimana bahasa query itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang menjadi program aplikasi agar memudahkan pengguna dalam memakainya. Ini yang kita pakai dalam kuliah praktikum, ya, bahasa komersial. Kemudian yang kedua adalah bahasa formal. Bahasa formal inilah yang menggunakan simbol-simbol matematis, dan aljabar relasional ini menggunakan bahasa formal ini, gitu. Di bahasa formal sendiri terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah prosedural, yaitu mengharuskan penggunanya menspesifikkan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkan. Jadi apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya itu dijadikan spesifik, gitu. Yang kedua adalah non-prosedural. Dia mengharuskan penggunanya menspesifikkan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikkan bagaimana untuk mendapatkan. Jadi bagaimana mendapatkan itu diabaikan, yang penting apa aja yang dibutuhkan di situ. Dan di aljabar relasional merupakan operasi dasar dari model relasional, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang relasional, relationship di database. Dan ini merupakan operasi dasarnya. Jadi kalau ditarik di simbol-simbol matematis ada di aljabar relasional ini, gitu. Tapi sifatnya hanya untuk memberikan informasi sebenarnya, bukan hasil, ya, tapi memberikan formulasi bagaimana query itu dinotasikan seperti itu. Bagaimana kumpulan operasi terhadap relasi, dan setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Jadi sama dengan query, ya, dikumpulkan bagaimana operasi-operasi itu, kemudian hasilnya nanti satu relasi, dalam tanda petik, ya, satu relasi yang baru. Tentu relasi yang baru itu dihasilkan berdasarkan formulasi atau notasi yang buat sebelumnya, gitu. Fungsi memberikan fondasi formal untuk operasi model relasional, ya, fondasi formal kata kuncinya. Jadi formalnya di sini digunakan sebagai basis untuk mengimplementasi dan optimasi query pada RDBMS. Jadi ini basisnya, kemudian digunakan bersama dengan SQL untuk RDBMS, Relational Database Management System. Itu fungsi dari aljabar relasional. Dan aljabar relasional yang kita pelajari kali ini adalah ada di operasi unary, ada selection, projection, kemudian set theory operation, union, intersection, Cartesian product, set difference, sampai hal binary relation, yaitu join, ya, natural join, data join, division, seperti itu. Nah, sekarang kita ke selection. Simbolnya seperti itu, ya. Ada di unary relational operation. Jadi, selection ini tujuannya hanya untuk memilih tuple-tuple yang sesuai dengan kondisi atau predikat P tertentu yang diinginkan pada suatu relasi R. Tuple itu kalau bahasa fisiknya adalah table, ya. Tapi kalau bahasa konsep itu tuple. Kondisi atau predikat P pada operasi selection ini adalah ekspresi logika. Jadi ada kondisi nanti yang menggunakan ekspresi logika. Logika itu kan bisa and, or, not, seperti itu, ya. Itu yang digunakan untuk selection sebagai kondisi. Kalau ada kondisinya di predikat P. Jadi nanti ada operan, konstanta, atribut, relasi, kemudian operator aritmatika seperti yang kita pelajari seperti ini.
kemudian ada operator logika. Ini penerapannya. Contoh sintaksnya seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita memahami, kita menggunakan tabel. Perhatikan ABC besar ini merupakan headernya. Jadi seperti nama field ya. Nama field A, nama field B, nama field C. Baru yang kecil-kecil seperti ini adalah recordnya. Ini record pertama, ini record kedua, ini record ketiga, dan seterusnya. Jadi kita kuasai dulu, kita baca dulu ini maksudnya seperti apa. Jadi maksudnya seperti itu. Ini bukan kotak yang sama, tapi kotak yang atas header dia sebagai fieldnya. Jadi R1, tabel R1 itu dia memiliki 3 field, ya kan? Field A, field B, field C, dan ada berapa baris record? 3 baris record, ABC, DEF, sama EBF, seperti itu. Maka selection ini lambang selection ya. Selection B sama dengan B kecil di R1 itu hasilnya seperti ini. Jadi artinya dia memilih field B yang berisi B kecil di dalam tabel R1 atau di dalam tuple R1. Maka kita cek yang di B, select B ya, berarti fokus di sini, kemudian dicari yang B sama dengan B kecil. Berarti hanya ada ini dan ini. Itulah yang akan dihasilkan, ABC dan EBF. Itu contoh di dalam tabel. Kalau ini contoh query-nya. Diketahui sebuah tabel namanya mahasiswa dengan nama fieldnya seperti ini, name, nama, tanggal lahir, alamat, email, telepon. Yang dicari informasi mengenai mahasiswa yang memiliki name sekian ini. Maka aljabar relasionalnya adalah selection name sama dengan sekian yang dicari sekian ini dari tuple yang bernama mahasiswa. Seperti itu. Ya. Hasilnya ya nggak ada hasilnya karena ini tidak ada data di situ, hanya ada skema tabel dan fieldnya aja. Nah, ini hanya notasi. Kemudian yang kedua adalah projection. Lambangnya seperti ini. Ini bisa dibilang P gitu ya. Dia bertujuan untuk memilih atribut-atribut yang sesuai dengan kondisi atau predikat P tertentu yang diinginkan pada suatu relasi R. Memilih atribut, ada kondisinya. Ini contohnya. Contoh sintaknya seperti itu, diketahui. Kita menggunakan tabel ABC lagi, cuman ini beda ya record setnya. 3 field A, B, dan C, kemudian recordnya ada 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang ditanyakan adalah projection A, C dari tuple R1, sehingga kita hanya menghasilkan field A beserta isinya dan field C beserta isinya di tabel atau di tuple R1 ini. Hasilnya maka seperti ini. Simbolnya seperti itu ya. Ini kalau contohkan di dalam query mahasiswa dengan field yang sama, yang dicari adalah hanya field nama dan kota dari tabel mahasiswa ini, sehingga simbolnya atau jabar relasionalnya jadi seperti ini. Ini projection, simbol dari projection, nama, kota dari tuple mahasiswa. Simbol ya untuk projection. Kemudian yang ketiga adalah union. Union ini kalau kita ingat ya di matematik, dia tujuannya untuk menggabungkan ya, membentuk relasi baru yang terdiri dari tupel-tupel yang berada pada salah satu relasi atau pada kedua relasi dengan syarat memiliki domain atribut yang sama.
Jadi diunionkan artinya digabung, tapi ada syarat. Dia harus domain atributnya sama. Jadi sama-sama jumlahnya sama gitu ya atributnya. Nah, seperti ini. Diketahui R1 itu seperti ini tabelnya, fieldnya ABC, recordnya ABC, DF. Kemudian di R2 ABC juga, recordnya CFA, ABC. Sehingga ini kan sama ya, ABC, ABC. Ini kalau digabungkan akan tergabung semuanya. ABC, ABC, DF, DF, CFA, CFA. Ada ABC, sudah ada, dia nggak akan berulang lagi karena union. Seperti itu. Ini kalau dicontohkan dalam sebuah query, mahasiswa sekian fieldnya, kemudian mata kuliah itu fieldnya sekian, gabungan data dari relasi mahasiswa dengan data dari relasi mata kuliah, langsung aja mahasiswa union mata kuliah. Sehingga ini kebetulan sama ya. Kalau nggak sama gimana? Ya akan muncul semuanya ya. Name, nama, tanggal lahir, alamat, email, telepon, kode MK, nama MK, SKS. Seperti itu. Kemudian intersection atau irisan ya. Operasi union ini bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri atas tupel-tupel yang sama dari kedua relasi. Jadi kedua relasi datanya sama, itulah yang menjadi intersection dengan syarat memiliki domain atribut yang sama. Ini contohnya. R1 diketahui seperti ini, ABC, DF, R2, CFA, ABC, maka kalau dia intersection, sehingga yang sama aja yang ditampilkan. ABC, ada ABC, itulah yang sama. Yang lain nggak sama, tidak ditampilkan. Ini contoh dalam query-nya, mata kuliah kode MK, nama MK, SKS, nilainya sekian. Yang dicari kode mata kuliah yang mempunyai SKS 2 yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, ini sudah contohnya sudah agak kompleks ya. Nggak cuma mengiriskan dua tabel saja, tapi sudah dikasih kasus yang lain. Irisannya ada di sini, sehingga harus dipahami dulu. Dicari kode mata kuliah yang mempunyai SKS 2. Projection kode mata kuliah yang mana kode mata kuliahnya itu diselect SKS 2 dari mata kuliah ya. Jadi kode mata kuliah yang muncul yang hanya memiliki SKS 2 dari tabel mata kuliah, kemudian diiriskan dengan atau di intersection dengan kode mata kuliah yang memiliki yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM sekian. Kode mata kuliah yang diselect lagi di tabel nilai yang NIM-nya itu sekian. Maka antara ini dengan ini itu di intersection, nanti apa aja mata kuliah yang diambil oleh NIM ini akan muncul hasilnya. Tapi kodenya seperti ini notasinya. Itu untuk intersection. Nah, sekarang Cartesian product atau lambangnya X seperti ini ya. Operasi Cartesian product ini bertujuan untuk membentuk suatu relasi dari dua relasi yang terdiri dari kombinasi tupel-tupel. Kombinasi ya. Jika R1 adalah K1 dan R2 adalah K2, maka R1 X R2, R1 Cartesian product R2 adalah kumpulan kombinasi semua tupel-tupel dengan K1 plus K2, di mana komponen K1 pertama adalah tupel-tupel dari R1 dan komponen berikutnya itu dari R2. Jadi dia merupakan kombinasi. Ini contohnya. Ini karena kombinasi, maka dia langsung menambahkan ya, mengkombinasikan ABC dengan EF. Jadi kalau ABC sekian,
record setnya, EF-nya sekian, maka ABCEF ini dikombinasikan ya. 1DF N15, 1DF N15. Kemudian ada lagi nanti 1DF M25. Oh, kebetulan ini penyusunnya di sini. 1DF M25 dan seterusnya. Jadi kayak ini matrik ya. Kalau kalian ingat di matematik, operasi matrik itu seperti ini. Jadi matrik 3x2 seperti itu. GCG dengan ini juga dengan ini, maka hasilnya seperti ini. Simbolnya mahasiswa, Cartesian product atau X mata kuliah, sehingga dia menggabungkan semuanya. Kemudian set different ini yang relasi pertama itu tidak ada di relasi kedua, atau kedua-duanya ada. Simbolnya adalah min ya, set difference. Seperti ini contohnya. Kalau diketahui R1 dan R2-nya seperti ini, R1-nya ABC dengan record set seperti ini, ABC, DF, CBG, R2-nya ABC, CFA, ABC, ADE, maka R1 means R2, set different R2, maka yang nggak ada itulah yang dituliskan. Artinya yang nggak kembar ya, nggak ada di R1 maupun R2. Pertama kita cek ABC, sini ada ABC maka nggak masuk. DF ada nggak DF? Oh, nggak ada, berarti masuk. CBG nggak ada, dia juga masuk. Sehingga hanya yang nggak ada aja yang menjadi hasil dari set different ini. Contoh query-nya seperti ini. Diketahui mata kuliah ada field seperti ini, kemudian nilai field-nya seperti ini. Yang dicari adalah kode mata kuliah dengan SKS 3 dan nilai UTS untuk kode mata kuliah tersebut di bawah 50. Ini sudah kompleks. Projection. Kemudian yang dicari kode mata kuliah yang SKS-nya 3 di tabel mata kuliah ya, yang berisi mata kuliah. Kemudian di set different dengan kode mata kuliah yang nilai UTS-nya itu di bawah 50. Ini kok harusnya lebih kecil ya, lebih kecil dari 50 dari nilai. Oh sorry, ya karena ini set difference ya. Jadi yang mata kuliah SKS-nya 3 dikurangi dengan nilai UTS yang dia itu di atas 50, maka hasilnya kan pasti nilai-nilai yang di bawah 50. Seperti itu. Ya. Jadi ini sudah benar. Tinggal diminkan aja yang ada di sini dengan yang di atas 50, maka nanti hasilnya adalah nilai-nilai yang mata kuliah SKS 3 yang nilainya di bawah 50. Seperti itu. Itu set difference. Nah, kemudian sekarang di binary relational operasional menggunakan natural join. Natural join ini sebenarnya sama dengan join biasa ya, sama dengan relasi biasa. Simbolnya seperti ini. Tujuannya untuk membentuk relasi dari dua relasi atau dua tuple yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi dengan syarat bahwa operasi ini dilakukan jika kedua relasi memiliki satu atau lebih atribut yang sama. Jadi sama dengan kita merelasikan dua tabel ya, harus ada atribut yang sama, artinya kan ada foreign key ya. Foreign key-nya harus ada selain juga primary key. Ini contoh natural join. Natural join simbolnya seperti ini. Ini susah ya kalau nyari simbol di komputer tuh, di Word. Kemudian contohnya R1-nya seperti ini. ABC. R2-nya BCD. Sehingga kalau di natural join kan dia langsung menjadi ABCD. B-nya sama, C-nya sama. Dicari yang sama. ABC, BCD ini sama ABCD ya kan.
DBC, BCZ ini juga sama. DBC, DBCZ. Kemudian CEF nggak ada ya, CEF, BC-nya EF nggak ada. Terus DBH, DBH-nya juga nggak ada, sehingga dia nggak masuk ke natural join antara R1 dengan R2. Contoh query, mahasiswa dengan nilai, dicari nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode mata kuliah seperti ini. Maka bisa menggunakan simbol seperti ini, projection, nama mata kuliahnya, nama mahasiswa yang dicari, dari selection kode mata kuliahnya itu sekian, ini sama dengannya di bawah sini mestinya kode MK-nya sekian, dari mahasiswa dan nilai. Ini mestinya simbol natural join ya, seperti itu untuk natural join. Kemudian theta join, simbolnya seperti ini, theta, untuk membentuk suatu relasi dari dua relasi yang terdiri dari kombinasi yang memungkinkan dari relasi-relasi relasi dengan kondisi tertentu. Jadi ada kombinasi dan kondisi. Kondisi dari kombinasi tersebut tidak hanya nilai dari dua atribut bernama sama, tapi kondisi yang diinginkan juga bisa menggunakan operator. Jadi ini sudah memakai operator ya untuk membuat kondisi. Contohnya seperti ini. Diketahui R1 sekian, ABC segini, kemudian DE-nya ini yang ditanyakan adalah R1 ini tuh theta ya, theta join dengan R2 dengan A kurang dari D. Jadi dicari yang A nya itu kurang dari D, dia dimasukkan. 1 kurang dari 3 masuk ya kan? 4 kurang dari 3 nggak masuk. 8 kurang dari 3 nggak masuk. Berarti yang masuk cuma ini, karena dia A ini kurang dari 3 dan kurang dari 5. Nah ini masuknya sekian. Jadi 13A 31 dan 13A 52 itu yang menjadi hasil. Kalau dicontohkan di dalam query, mahasiswa dengan fit seperti ini, kemudian nilainya seperti ini, yang dicari nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan kode mata kuliah pada relasi harus sama dengan relasi mata kuliah ini, TF123. Ini simbolnya. Jadi projection, apa yang dicari, nama mata kuliah. Di sini angkanya. Dari selection kode mata kuliah, jadi diselect kode mata kuliahnya ini, dan ada relasi kode mata kuliah di mata kuliah dan dia sama dengan kode mata kuliah pada nilai dari mata kuliah dan nilai. Kemudian kalau ini sudah ketemu, maka yang ditampilkan hanya nama saja di situ. Itu simbolnya. Kemudian division, atau dia itu menjadi semacam pembagi gitu ya. Untuk bertujuan untuk mendapatkan nilai yang ada pada salah satu atribut dari relasi pembilang yang nilai atributnya sama dengan nilai atribut relasi penyebut. Keterangannya ini contoh sintaksnya. Diketahui R1 dan R2, R1-nya sekian, R2-nya ini, maka R1 division R2 hasilnya seperti ini. X, kemudian ada Z, nah ada Y ya, kemudian F-nya nggak ada, karena M nggak ada di sini. D dia ada karena
penyebutnya ada, sehingga hanya menampilkan hasil X, Z, dan D. Contoh query di mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Dicari nama mahasiswa dan kode mata kuliah yang diambil dengan SKS 2. Hasilnya seperti ini. Ini gabungan dari notasi-notasi aljabar relasional sebelumnya. Jadi terkadang kita membuat aljabar relasional, ya notasi aljabar relasional itu dari tengah ya. Atau kalau bisa kebayang dari awal ya nggak apa-apa, seperti ini. Yang dicari adalah nama mahasiswa dan kode MK. Nama mahasiswa dan kode MK dari mahasiswa dan nilai, kemudian di division yang hanya dibagi, yang dia itu dibagi sebuah projection kode mata kuliah dengan SKS 2 pada tabel atau pada tupel mata kuliah. Jadi nanti dia akan muncul nama mahasiswa dan kode mata kuliah yang kode SKS SKS-nya itu 2. Itu. Baik, itu untuk materi kali ini. Tetap ya, silahkan karena di rumah eksplorasi sendiri dengan mencari di internet, bisa di W3 Schools atau di SQL. Silahkan untuk memperkaya referensi tentang aljabar relasional. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.